Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saat break tadarrus saat ini, alhamdulillah saya menyempatkan diri untuk menyapa sahabatku semua, saudaraku, sahabat Risalah Al-Muslimun. Kita bicarakan tentang teka-teki kapan Lailatul Qadar, tentang kotak Pandora yang bisa menguak kapan sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu, sebagaimana yang kemarin dalam YouTube sebelumnya dibahas tentang pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau mengemukakan perbedaan pendapat tentang hari H dari Lailatul Qadar itu. Nah, tentu kita tidak akan bahas lagi tentang itu. Namun beliau berpendapat yang paling kuat dari semua pendapat itu tentu adalah pada tanggal-tanggal ganjil di 10 hari terakhir. Itu mafhum. Kemudian beliau menghidangkan tentang pendapat yang dianut oleh Syafi'iyah, yaitu pada malam 21 dan 23. Juga pendapat jumhur ulama, dan beliau nyatakan ini pendapat yang paling kuat, yaitu pada malam 27. Sahabat Ram semuanya, apa saja sih dalil-dalil yang disebut oleh Ibnu Hajar tersebut? Dikatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri, yang berkata sesungguhnya Rasulullah SAW beriktikaf di 10 hari pertama bulan Ramadan, lalu beriktikaf di 10 hari pertengahannya di sebuah kubah Turkiyah, kubah kecil dari bulu yang kusut, yang di atas pintunya ada hamparan. Lalu beliau mengambil hamparan itu dan menyimpannya di penjuru kubah. Kemudian beliau memperlihatkan kepalanya atau melongok gitu, dan berkata kepada orang-orang. Lalu orang-orang pun mendekat kepada beliau. Lalu beliau bersabda, sungguh aku iktikaf dari 10 hari pertama untuk mencari malam itu, untuk mencari Lailatul Qadar. Lalu aku iktikaf lagi di 10 hari pertengahan. Kemudian aku diberitahu bahwasanya dia ada di 10 hari terakhir. Maka siapa di antara kalian yang ingin beriktikaf, maka iktikaflah. Maka orang-orang pun beriktikaf bersama beliau. Kemudian beliau bersabda, wa inni urituha lailatul witri, dan sungguh diperlihatkan kepadaku bahwa Lailatul Qadar itu ada pada bilangan ganjil. Wa anni asjudu sahibata fitinin wa ma'in, dan sungguh aku akan sujud di pagi harinya di atas tanah dan air. Beliau mengatakan bahwa tentang Lailatul Qadar di bilangan ganjil itu dengan sujudnya setelah hujan, ditandai dengan perkataannya fitinin wa ma'in, di atas tanah dan air, karena air yang mengenai lantai masjid. Fasbaha min lailati ihda wa ishrina wa qad qama ila subhi. Keesokan hari pada malam 21 beliau berdiri hendak sholat subuh. Fi matarus sama'u fa waqafal masjidu fa absartut tina wal ma'a. Tiba-tiba turun hujan dan masjid bocor. Aku melihat tanah bercampur air. Fa kharaja hina faragha min sholatis subhi wajanuhu wa rawthatu anfihi fihi mattinu wal ma'u. Ketika Nabi keluar setelah selesai sholat subuh, nampak di kening dan hidungnya terlihat ada tanah dan air. Ini yang luar biasa adalah Rasulullah menyatakan sesuatu yang belum terjadi. Tentu ini atas wahyu dari Allah, yaitu tentang hujan yang bakal terjadi besok harinya. Ternyata itu betul-betul terjadi. Wa idza hiya lailatu ida wa ashrina minal ashril awakhir, dan ternyata itu adalah malam ke-21 dari 10 hari terakhir Ramadan tersebut. Hadis sahih Muslim. Itu adalah hadis yang menerangkan tentang dalil tanggal 21. Nah, sekarang hadis yang menyatakan Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 23 Ramadan. An Abdullah ibn Unaisin anna Rasulullah qala, dari Abdullah ibn Unais bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, uritu Lailatul Qadri thumma wa aroni, diperlihatkan kepadaku Lailatul Qadar. Subhaha asjudu fi ma'i wa tinin, dan aku melihat bahwa di waktu subuhnya aku sujud pada air dan tanah. Ini juga menguatkan bahwa peristiwa hujannya belum terjadi. Rasulullah akan sholat, akan sujud bersimbah air dan tanah, tapi Rasulullah sudah katakan dulu, sementara peristiwanya belum terjadi. Qala, kata Abdullah, famutirna lailata thalathatin wa ishrina wa shalla bina Rasulullah. Hujan turun di malam 23 dan Rasulullah SAW sholat mengimami kami. Tapi kemudian aku dijadikan lupa ketika Rasulullah mau menginformasikan tanggal pastinya Lailatul Qadar, oleh Allah dilupakan.
Di riwayat lain karena ada pertengkaran antar sahabat. Kemudian wa inna atharal ma'i wattini ala jabhatihi wa anfihi. Ketika selesai, bekas air dan tanah terlihat di atas kening dan hidungnya. Sahih Muslim. Itulah hadis yang menerangkan tentang terjadinya Lailatul Qadar pada malam 23. Mari kita lihat hadis tentang Lailatul Qadar yang menerangkan tanggal 27 Ramadan. Qala Zir ibn Hubaishin sa'altu Ubay bin Ka'bin faqultu inna akhaqabna Mas'udin yaqulu. Zir ibn Hubaisy berkata, aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sesungguhnya saudaramu Ibnu Mas'ud berkata, man yaqumil haula yusib lailatul qadri. Jadi maksudnya di sini Zir ibn Hubaisy bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang pernyataan Ibnu Mas'ud yang menyatakan man yaqumil haula yusib lailatul qadri. Siapa yang qiyam, yang sholat malam selama 1 tahun, pasti ia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Faqala, Ubay menjawab, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ia bermaksud agar manusia tidak mengandalkan Lailatul Qadar saja, sebuah cermin ruhiyah dari kekuatan ibadah yang diajak oleh beliau itu. Amma innahu qad alima anha fi Ramadan wa annaha fil ashril awakhiri wa annaha lailatul sab'in wa ishrin. Karena sesungguhnya ia juga tahu bahwasanya Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan, wa annaha lailatul sab'in wa ishrin, pada 10 hari terakhir pada malam ke-27. Tsumma khalafa la yastathni annaha alaihi sab'in wa ishrin. Kemudian ia bersumpah dengan tidak istisna atau tidak menyebut insyaallah bahwasanya Lailatul Qadar itu malam 27. Faqultu bi ayyi syai'in yaqulu dzalika ya Abul Munzir. Aku bertanya, apa dasar kamu berkata seperti itu wahai Abu Munzir? Panggilan untuk Ubay bin Ka'ab. Lalu Ubay menjawab, bal alamati au bil ayatil lati akhbaruna Rasulullah. Sebuah tanda yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami, annaha yatlu'u yawma idzin la syu'a laha, bahwasanya matahari akan terbit di hari itu tanpa bersinar terang. Hadis riwayat Muslim 2834. Sahabat Ram Risalah Al-Muslimun, untuk tanggal 27 Ramadan ini ada penguatan dalil, yaitu berupa pengamalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan lebih atau yang melebihkan ibadah pada malam tersebut, melebihi malam-malam lainnya. Dari Abu Dzar, ia berkata, kami saum Ramadan bersama Rasulullah SAW. Beliau tidak sholat malam bersama kami pada malam, sehingga tersisa 7 hari lagi atau malam kedua-tiga. Lalu beliau sholat malam bersama kami sampai lewat sepertiga malam. Lalu pada malam ke-6, yakni malam ke-24, beliau tidak sholat malam bersama kami. Dan pada malam ke-5, yakni malam ke-25 ya, beliau sholat malam bersama kami sampai lewat tengah malam. Fakultu, Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, lau nafattalna qiyama hadhil lailah. Wahai Rasulullah, seandainya saja Anda sunatkan untuk kami sholat pada malam ini semalaman. Artinya betapa Abu Dzar dan sahabat lainnya berkeinginan sholatnya sampai pagi gitu, tidak sampai tengah malam. Lalu Rasulullah menjawab, innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yunsorifa khusibalahu qiyamul lailatin. Sungguh seseorang jika dia sholat isya, subuh atau sholat malam bersama imam sampai selesai, itu sudah dihitung sebagai sholat malam semalaman. Artinya keinginan dari Abu Dzar ini terjawab, bahwa ketika sholat isya, subuh dan sholat malam itu adalah sholat semalam suntuk, itu teranggapnya. Subhanallah. Nah kemudian pada malam keempat yang tersisa, artinya pada malam ke-26, beliau tidak sholat malam bersama jamaah. Artinya beliau menghidupkan malamnya sendiri. Qala, disampaikan, dikatakan, falamma kanatir rabi'atu lam yaqum falamma kanatis tsalitsatu jama'a ahlahu wa nisa'ahu wan nas. Kemudian pada malam yang ketiga dari yang tersisa ya, yakni malam ke-27 artinya, beliau mengumpulkan keluarganya, lalu istri-istrinya dan semua orang yang ada. Faqama bina hatta khashina an yafutanal falah.
Beliau sholat malam bersama kami sampai kami khawatir akan ketinggalan falah. Lalu Jubair ibnu Nufair bertanya, mal falah? Apa falah itu? Qala sahuru thumma lam yakum bina baqiyatasy syahri. Kata Abu Dzar, al falah itu adalah sahur. Kemudian beliau tidak sholat malam lagi di sisa bulan Ramadan tersebut. Ini tambahan keterangan tentang dalil pada malam 27, ya, ditandai dengan mengumpulkan keluarganya, membangunkan istri-istrinya dan semua orang yang ada. Artinya ada intensitas yang luar biasa dari perluasan orang yang diajak oleh Rasulullah pada tanggal 27 tersebut. Terhadap keterangan amalan Rasulullah SAW ini tentu tidak boleh dipahami bahwa selamanya Rasul mengamalkan yang demikian, karena faktanya juga ada hadis-hadis lain yang menginformasikan berbeda. Jadi maksud dari hadis amalan Nabi pada tanggal 27 tadi bahwa Rasulullah memang pernah mengamalkan sholat malam pada bulan Ramadan seperti itu. Nah, tentang keterangan Abu Dzar tadi, Nabi SAW sholat tarawih berjamaah hanya pada malam 23, 25, dan 27, yaitu malam kedua-tiganya Rasulullah lewat sepertiga malam, sekitar 3 jam ya sholatnya. Lalu pada malam ke-25 Rasul sampai lewat tengah malam, kira-kira sepanjang 4,5 jam ya. Dan terkhusus pada malam ke-27 beliau mengajak semua keluarga dan istri-istrinya. Beliau sholat sampai akhir malam, sampai mendekati sahur, sekitar 8 jam beliau sholatnya itu. Tapi sekali lagi tidak berarti bahwa di malam-malam sisanya Nabi SAW itu tidak sholat malam. Sebab bagi Nabi sholat malam itu adalah wajib hukumnya. Jadi setelah tanggal 27 itu baik Nabi maupun para sahabat yang lainnya itu tidak tarawih berjamaah. Tarawihnya munfarid, sendirian. Dengan diketengahkannya macam-macam dalil tentang dari mulai 21, 23, 25, 27 tadi, dan terkhusus tanggal 27 adalah penguatannya yang disampaikan oleh Ibnu Hajar, maka kesimpulan hukumnya jangan satu dalil menegasikan yang lainnya, tetapi ini menunjukkan bahwa kata Ibnu Hajar bahwa Lailatul Qadar itu berkemungkinan berpindah-pindah tanggalnya setiap tahunnya, itu berpindah-pindah. Jadi artinya kita tidak tepat juga apabila kita fanatik beranggapan tanggal 27, 25. Artinya di sini kita akan mengatakan bahwa tentang pindah-pindahnya malam Lailatul Qadar itu juga bisa terjadi pada tanggal 21, 23, dan 27. Nah, nanti di YouTube berikutnya kita akan bahas tentang apa sih tanda-tandanya ya dari malam Lailatul Qadar itu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.